Tahu nggak? Ada lebih dari 44.000 bank di seluruh dunia yang mengelola ratusan triliun dolar. Tapi anehnya, hampir semua orang nggak paham gimana bank sebenarnya bekerja. Kalau lo mau tahu gimana ekonomi dunia muter, lo harus paham ini secara intuitif. 2000 tahun yang lalu, bank itu cuma tempat simpan barang berharga. Gandum, logam, atau emas. Orang titip emas, penjaga emas kasih selembar kertas tanda terima yang bilang, "Gua pegang emas lo senilai sekian." Lama-lama, orang malas ngambil emasnya. Mereka lebih memilih tukar kertas tanda terima itu buat belanja. Disinilah uang kertas lahir. Tapi perhatikan ini, para banker sadar kalau orang jarang banget ngambil emas mereka di waktu yang sama. Jadi, banker ini mulai nakal. Mereka mulai minjemin emas yang sebenarnya bukan milik mereka ke orang lain. Selama mereka yakin cadangan di berangkas masih cukup kalau ada yang mau narik. Titik balik paling gila itu terjadi pada tahun 1971. Amerika Serikat lepas dari standar emas. Artinya, uang lo bukan lagi diklaim atas emas di bank. Uang lo sekarang adalah fiat currency. Uang yang berharga cuma karena kita semua percaya. Sekarang, bank punya peran baru. Ada retail bank, tempat kita nabung dan dapat kartu debit. Komersial bank, bank untuk bisnis, dan investment bank buat perusahaan raksasa yang mau jual saham. Tapi di atas semuanya ada bank sentral yang mengatur semuanya. Pertanyaannya, kenapa kita masih butuh bank? Karena kalau nggak ada bank, ekonomi kita bakalan balik lagi ke zaman batu. Bank itu sebenarnya adalah maklar. Mereka menghubungkan orang yang punya duit nganggur dengan orang yang butuh duit buat produktif. Dan rahasia paling besarnya adalah fractional reserve banking. Pas kita nabung 10 juta, bank nggak simpan 10 juta itu di berangkas. Mereka cuma wajib simpan cadangannya sedikit saja. Contohnya gini, ketika kita nabung 10 juta, bank itu hanya simpan 1 juta. Lalu 9 jutanya itu dipinjemin ke si Agus buat beli laptop. Penjual laptop pun dapat uang 9 juta. Penjual laptop nabung ke bank 9 juta dan bank hanya simpan 900.000 saja. Minjemin lagi sebanyak 8,1 juta ke orang lain. Uang 10 juta asli tadi lewat putaran ini bisa menciptakan aktivitas ekonomi senilai 100 juta rupiah. Duit yang nggak dibelanjain itu secara ekonomi dianggap nggak ada. Tapi lewat bank, setiap rupiah dipaksa bekerja keras sekeras mungkin. Tapi sistem ini nggak sempurna. Bank itu bisa hancur lewat dua cara. Pertama, bank run. Ketika tiba-tiba lo, gua, dan semua orang panik terus narik duit di hari yang sama, bank bakalan bangkrut karena mereka semua nggak pegang duit tunainya. Ini yang terjadi pas Great Depression. Yang kedua, bad loans. Bank itu bisnis, mereka pengen dapat untung. Kadang mereka maruk dan kasih pinjam ke orang yang gak jelas. Pas pinjaman itu macet massal, kayak krisis properti di tahun 2008, bank bakal meledak dari dalam. Masalahnya, bank itu saling terhubung. Kalau satu raksasa jatuh, semua bisa ikutan runtuh kayak domino. Makanya, kita perlu wasit. Tugas mereka adalah jaga keseimbangan lewat dual mandat. Jaga inflasi tetap rendah dan lapangan kerja tetap tinggi. Caranya gimana? Lewat suku bunga. Kalau ekonomi terlalu panas dan harga barang naik gila-gilaan, bank sentral bakal naikin bunga. Pinjam duit jadi mahal, orang ngerem belanja, ekonomi pun mulai mendingin. Sebaliknya, kalau ekonomi lesu, bunga diturunin supaya orang berani minjam duit dan belanja lagi. Hidup lo, cicilan lo, dan harga bensin lo, semuanya diatur lewat tuas suku bunga ini.